Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke zuhud. Menurut Imam Ahmad, zuhud itu cirinya dua: pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Pendek angan-angan itu ndak lau-lau. Seandainya yang jadi presiden aku. Seandainya yang dapat rezeki besar itu aku. Seandainya ini panjang angan-angan namanya. Orang zuhud itu pendek angan-angan, ndak mikir macam-macam. Apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini zuhud namanya. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan dilihat orang lain lulus cum laude, kemudian kita iri, kita dengki. Harusnya yang cum laude ranking pertama aku, dia deket saja sama dosennya, menunjukkan kita tidak zuhud. Harusnya yang dapat rezeki besar itu aku loh yang kerjanya paling capek, dia cuma bagian apa. Itu namanya tidak zuhud. Harusnya yang dapat pujian itu aku. Wong yo sebagian besar kerjaan ini yang menyelesaikan aku. Kok yo orang lain yang dipuji. Kok yo semuanya dianggap sama saja. Ini berarti kita tidak zuhud. Hati kita masih terikat oleh dunia. Masih tergantung pada dunia. Tergantung pada komentar orang, pujian orang. Jadi zuhud itu pendek angan-angan, tidak membayangkan yang tidak-tidak. Kalau memang bukan rizkinya ya sudah, bukan jatahnya ya sudah. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak dengki. Itu zuhud. Selanjutnya menurut Imam Ahmad ada 3 jenis zuhud. Ada zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu meninggalkan yang haram-haram. Ada zuhudnya orang khusus. Orang khusus ini zuhudnya meninggalkan yang kurang manfaat. Ada zuhudnya orang lebih khusus lagi, para kekasih Allah, yaitu meninggalkan segala yang menyibukkan, membuat jauh dari Allah. Ini 3. Ya monggo kita introspeksi sendiri-sendiri ya. Kita ada di level zuhud yang mana? Kalau kita masih berjuang meninggalkan yang haram, berarti kita ada di level zuhudnya orang awam. Kalau kita sudah melampaui itu, Pak, kalau yang haram, yang dosa-dosa itu, alhamdulillah, saya sudah bisa meninggalkan. Oke, kalau gitu sekarang naik kelas sedikit, tinggalkan yang kurang manfaat. Ya monggo teman-teman dicek yang kurang manfaat apa. Berlama-lama pegang HP kah? Berlama-lama nongkrong di kafe kah? Berlama-lama ngobrol yang tidak ada gunanya kah? Berlama-lama surfing, googling, nonton drakor, apapun itu. Coba kita introspeksi. Kalau memang tidak terlalu penting, kurang manfaatnya, yo latihan untuk ditinggalkan. Kalau kita sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat ini, alhamdulillah, berarti kita sudah ada di level zuhud yang kedua. Nah, kalau sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat, ayo naik kelas lagi. Kita zuhud dengan cara meninggalkan apapun yang membuat kita sibuk dari Allah, yang membuat kita menjauh dari Allah, yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kesibukan kita hanya tentang Allah dan untuk Allah saja.
Nah, ini berarti orang yang sudah zuhud level tertinggi. Orang-orang yang dekat dan mengenal Allah. Nah, ini nasihat dari Imam Ahmad yang sekaligus sudah beliau lakukan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh guru beliau, Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu salah seorang gurunya, imamnya orang zuhud. Berarti Imam Ahmad sudah nyampe level kesibukannya hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi nasihat dari Imam Ahmad kepada seseorang yang menurut saya penting untuk kita. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad minta diberi nasihat. Imam Ahmad memberi nasihat begini. Jadi Imam Ahmad tidak memberi teori macam-macam. Imam Ahmad hanya mengulang, menegaskan keyakinan orang ini selama ini. Sebenarnya ini juga kepada kita, menyinggung kita selama ini. Karena kadang-kadang kita itu ngerti semua teori tentang kebaikan, hanya saja kita tidak pernah mau dan tidak pernah menyempatkan diri untuk menjalankannya, merenungkannya, dan lain sebagainya. Maka Imam Ahmad isi nasihatnya begini pada orang ini. Jika Allah Azza wa Jalla menanggung rizki, maka mengapa engkau khawatir? Jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal? Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau takut? Nah, ini nasihat sekaligus sindiran kepada kita. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini kan semuanya sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Hanya saja kita tidak pernah secara serius menghidupkan pengetahuan dan keyakinan itu dalam keseharian kita. Kita ngerti kok kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi coba, berapa kali kita khawatir, berapa kali kita takut tentang rizki. Kalau ditanya orang, rizki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan rizki setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah rizkinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Kalau sudah yakin Allah yang menanggung rizki, ya seharusnya engkau tenang. Bekerja semaksimal mungkin sesuai bidangnya masing-masing. Apapun hasilnya, apapun rizkinya, diterima, berarti itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan, ya sudah itu jatahnya. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau begitu, kalau kita tidak bekerja juga rezeki akan datang, Pak. Mungkin
Tapi ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ada yang kita langgar. Sunnatullah dan perintahnya Allah, juga tuntunan Rasulullah untuk bekerja. Bahkan menurut Rasulullah itu, daripada engkau minta-minta, ambil kapak dari rumahmu untuk motong kayu. Itu bukan berarti bekerja itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita diam saja. Jadi seakan dua hal yang berbeda, kerja dengan rizki. Kalau rizki sudah ditanggung Allah, kalau kerja itu kewajiban kita. Jadi jalankan rizki sebaik mungkin, setelah itu jalankan kerja sebaik mungkin, setelah itu rizki dari Allah akan datang. Yang kedua, jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Ini sindiran juga buat kita. Al-Quran itu secara tegas menyatakan barang siapa berinfak, barang siapa bersedekah, Allah akan memberinya, membalasnya dengan berkali lipat. Dan kita sebenarnya juga percaya logika ini. Tapi mengapa kok kita masih bakhil? Masih eman untuk berbagi, masih pelit, masih perhitungan kalau ingin memberi atau membantu seseorang. Katanya apapun yang kita berikan, kita yakin akan diganti oleh Allah. Tapi kok kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan itu. Ini disindir oleh Imam Ahmad. Jika ganti dari Allah itu benar, mengapa engkau bakhil? Kemudian pertanyaan selanjutnya dan nasihat selanjutnya dari Imam Ahmad, jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Kita yakin surga adalah hak, sebagaimana neraka juga hak. Lah kok kita santai? Kok kita tidak semangat beribadah? Kok kita tidak semangat ingin dekat pada Allah? Masih bisa kita bersantai dengan keyakinan bahwa besok ada surga. Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Masih bisa kita melakukan maksiat padahal kita yakin neraka itu hak ada. Berarti pengetahuan kita tentang surga, tentang neraka tidak hidup. Dia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Kemudian jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan ini? Ini berarti tentang alam barzah. Yang di situ kita diinterogasi, ditanya tentang kehidupan kita. Harusnya kita tidak lagi jatuh cinta dengan dunia, begitu sadar bahwa dunia ini hanya sementara saja. Nanti segala kelakuan kita di muka bumi akan ditanyakan, akan dihisab, akan dibalas. Jika dunia itu fana, mengapa engkau tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta saja? Kok tidak memperbanyak amal? Dan jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, mengapa engkau takut? Semuanya sudah ada garisnya, sudah ada ketetapan, ada ketentuannya dari Allah. Baik, jadi ini sebenarnya nasihat-nasihat yang isinya sindiran kepada kita. Kita ini orang beriman yang percaya kepada apapun yang tadi disebutkan dalam nasihatnya Imam Ahmad. Kita percaya Allah menanggung rizki, kita percaya Allah akan mengganti saat kita berbagi, kita percaya surga, neraka,
alam barzah, mungkar nakir, kefanaan dunia, perhitungan amal, termasuk juga takdir dari Allah. Tapi mengapa hidup kita, keseharian kita tidak mencerminkan semua itu? Hidup kita penuh dengan kecemasan. Hidup kita ada bermacam-macam ketakutan. Hidup kita tidak serius untuk memperbanyak amal demi kehidupan yang lebih hakiki yang akan datang. Ini nasihat keras dari Imam Ahmad kepada kita. Baik, terus waktunya saya kira sudah mulai mepet. Teman-teman juga sudah mungkin agak capek mendengarkan saya bicara hampir 2 jam. Tidak saya kasih break sama sekali. Terus-terusan ini tadi ngomong. Ya nanti sekalian kita break setelah ini ya. Akan saya akhiri saja kajian kita malam hari ini di sesi yang terakhir tentang Imam Ahmad. Saya tambahi satu lagi nasihat dari Imam Ahmad tentang takdir atau ketetapan Allah. Ada rumus seperti ini dari Imam Ahmad. Jika engkau ingin agar Allah memberikan apa yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Jadi ini pesan untuk kita. Level kita kan memang masih di sini dan Imam Ahmad ngerti sekali seperti apa kita ini. Maka tips dari Imam Ahmad, kalau engkau ingin agar Allah mengabulkan keinginanmu, memberikan apa yang engkau sukai, sebaliknya engkau pun harus serius gigih mengerjakan apa yang Allah sukai. Apa sih yang Allah sukai? Insya Allah kita sudah tahu. Mendekat padanya, berdoa padanya, menjalankan perintahnya semampu, semaksimal yang kita bisa. Kita persembahkan hidup ini untuk Allah. Maka sebaliknya Allah akan mempersembahkan kasih sayangnya yang tidak terbatas untuk kita. Allah akan memberikan tidak saja hal-hal yang kita sukai, tapi juga segala hal yang baik, manfaat, dan barokah untuk hidup kita. Keinginan-keinginan kita itu kan tidak selalu positif, kadang diwarnai hawa nafsu. Kadang-kadang kita juga menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, tapi di balik itu tersembunyi bahaya-bahaya untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, insya Allah, tapi kalau jalan untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu dengan cara menjalankan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah, insya Allah yang diberikan oleh Allah tidak sekedar mewujudkan apa yang kita inginkan, tapi memberikan jauh yang lebih baik dari itu. Mungkin kita inginnya 10, Allah memberikan 12. Atau Allah tidak memberikan yang 10 itu karena Allah tahu yang 10 ini efeknya akan merusak dalam hidup kita. Allah menggantinya dengan 10 yang lain, 12 yang lain yang jauh lebih bermanfaat dan barokah untuk hidup kita. Jadi kita tidak bergantung pada amal kita, pada harapan kita, tapi kita pasrahkan semua pada Allah. Kita mohon agar keinginan kita terkabul, terpenuhi dengan jalan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Ini maksud dari wasiat Imam Ahmad yang terakhir ini. Baik, saya kira cukup
Sampai di sini, oke, teman-teman, untuk tema kebijaksanaan Imam Ahmad bin Hambal. Bulan depan insya Allah kita ganti tema lagi biar tidak bosan. Ya nanti kalau ada waktu yang lain bisa kita angkat lagi tokoh-tokoh luar biasa bulan ini, mungkin beberapa gagasan dari beliau-beliau atau mungkin 1-2 kitab yang akan kita bedah. Semoga nanti ada waktu untuk melanjutkan membahas tokoh-tokoh besar ini. Karena bagaimanapun mereka ini orang-orang luar biasa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan banyak sekali khazanah-khazanah berharga untuk kehidupan kita. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.